Bab 1050. Hukum Naluri. Tebasan pedang ini super cepat, bahkan pendekar suci yang ada pun tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Mereka hanya merasakan cahaya melewati tubuh Kazulou. Selanjutnya istana Yun Xiao yang ada di belakang Kazulou mendadak muncul ledakan yang menggemparkan. Istana Yun Xiao tidak hancur, karena tidak tahu sejak kapan istana Yun Xiao muncul perisai pelindung energi. Perisai energi ini menahan energi pedang warrior yang. Tapi perisai energi ini sudah mulai muncul retakan, dan di saat ini mendadak menghembus angin sejuk. Boom! Suara ledakan kuat, perisai energi ini langsung retak dan ambruk. Tentu saja saat ini tidak ada orang yang memedulikan perisai energi istana Yun Xiao. Semua tatapan mata tertuju pada Kazulou yang ada di atas panggung. Pendekar hitam biasa masih tercengang, karena mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan pendekar suci semuanya mulai serius. Karena satu serangan warrior yang ini mereka pun tidak yakin bisa menahannya. Satu serangan bisa dengan mudah membunuh pendekar suci. Tetapi, para pendekar suci bukan memandang ke arah warrior yang melainkan ke arah Kazulou yang ada di atas panggung. Karena Kazulou baik-baik saja. Hening sejenak, Kazulou yang di atas panggung mendadak menggeleng kepala dan berkata, "Warrior yang, seranganmu tadi lebih kuat dari seranganmu waktu itu. Lihat, istana Yun Xiao saja hampir roboh karenamu. Perlu kamu ketahui, perisai energi istana Yun Xiao ini bisa menahan serangan bersama dari 5 pendekar suci. Sekarang hanya satu seranganmu sudah hancur. Inikah yang dinamakan hukum naluri?" Di salah satu sudut langit, ekspresi Wu Chen pun sangat serius. "Hukum naluri?" tanya seorang pendekar suci yang ada di belakang Wu Chen. Wu Chen pun menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Aku juga hanya pernah mendengar kekuatan hukum ini, tapi tidak pernah melihat. Tak menyangka, hari ini bisa melihat langsung. Kekuatan hukum ini hanya ada satu kegunaan, yaitu meningkatkan naluri diri sampai puncak tertinggi. Intinya, seperti kita menyentuh api, tangan akan langsung menarik ke belakang. Kekuatan hukum ini, saat kamu dalam bahaya, akan secara naluri melakukan pilihan terbaik untuk dirimu." Setelah berkata, Wu Chen pun diam sejenak, berkata dengan serius, "Orang yang memiliki kekuatan hukum ini, sudah mendekati tak terkalahkan. Kecuali lawannya memiliki kekuatan yang lebih kuat, jika tidak." Mendengar ini, ekspresi semua orang sekte pedang pun menjadi murung. Di bawah panggung, warrior yang memandang Kazulou cukup lama baru melompat ke atas panggung dan berkata, "Bisa diakui, aku sudah meremehkanmu. Aku juga. Tapi ini merupakan sebuah kejutan bagiku," ujar Kazulou. Warrior yang melihat ke sekitar, lalu tatapan mata tertuju pada beberapa orang yang berdiri di depan gerbang besar istana Yun Xiao. Di sisi kiri pintu besar, ada 15 senior tua memakai jubah putih. Di depan mereka ada 2 pria berbadan kekar, semuanya adalah master level suci. Di antara 2 orang ini, pria di sebelah kiri mirip sekali dengan Trigger, sekarang memandang dia dengan tatapan penuh kebencian. Sedangkan di sisi kanan pintu besar hanya berdiri seorang senior tua berjubah hijau. Tatapan senior tua sangat mesum, terus memandang gadis yang ada. Saat menyadari warrior yang sedang memandangnya, senior tua ini segera menoleh memandang ke arah warrior yang dan tersenyum lebar, kelihatan gigi kuningnya. Warrior yang menyipitkan mata, orang ini memberikan rasa tidak nyaman padanya, juga ada rasa bahaya. Akhirnya dia menarik pandangan mata, diam-diam berpikir, di sini sudah ada 18 pendekar suci sekte suci awan di sana, tapi ini pasti bukan kekuatan asli dari sekte suci awan.
kenapa tidak melihat orang sekte iblis tiada batas? Warrior yang mengerutkan kening, di sini tidak melihat orang dari sekte iblis tiada batas. Berdasarkan aturan di saat ini, sekte iblis tiada batas pasti akan mengutus orang kemari. Lalu, setelah dia datang ke wilayah utara, orang sekte iblis tiada batas tidak mengutus orang mencarinya. Ini sangat aneh sekali. Apakah sekte iblis tiada batas terjadi sesuatu? Beberapa saat kemudian, warrior yang menenangkan hati, melihat sekilas panggung bertarung ini dan berkata, di sini, tidak akan sanggup menahan kekuatan pertarungan kita. Tentu saja tidak sanggup menahan. Saat ini, senior berjubah hijau yang ada di sisi kanan pintu besar mendadak tertawa dan berkata, meskipun kamu sangat lemah, tapi ingin menghancurkan dimensi sini, juga bisa dilakukan dengan mudah. Sambil berkata, senior berjubah hijau ini mengulurkan tangan ke depan, mendadak menggenggam, dimensi di sekitar panggung bertarung seketika mengalami perubahan. Senior berjubah hijau menarik kembali tangannya dan berkata, sekarang, ada 10 kamu juga tidak bisa menghancurkan dimensi di panggung bertarung. Kalau tidak percaya, boleh dicoba. Warrior yang menatap sekilas senior berjubah hijau, lalu meninju. Suara ledakan pun terdengar, awalnya dimensi yang mudah hancur sekarang sangat kokoh, gelombang pun tidak muncul. Warrior yang memandang senior berjubah hijau, senior tua itu malah mengabaikannya. Lalu memandang Kazulo dan berkata, Kazu, cepat selesaikan. Tempat kalian ini tidak ada yang menarik, energi spiritual sangat tipis, gadis cantik sangat sedikit, aku sudah tidak betah di sini lagi. Tidak akan membiarkan Anda menunggu terlalu lama. Selesai berkata, Kazulo memandang warrior yang dan berkata, ayo mulai saja. Biarkan semua orang di dunia terakhir kalinya melihat kekuatan kamu. Jika tidak, aku takut kamu tidak ada kesempatan lagi. Aku akan mewujudkan impianmu. Selesai berkata, warrior yang menggerakkan pergelangan tangan, pedang dewa barbar muncul di tangan, lalu menyerbu maju, menebas ke arah Kazulo. Saat pedang dewa barbar di tangan warrior yang tiba di atas kepala Kazulo, Kazulo mendadak menghilang, di saat muncul sudah berada di belakang warrior yang. Di waktu bersamaan, menepuk punggung warrior yang. Buff. Terdengar suara pukulan, dimensi pun bergetar, namun warrior yang malah menghilang. Saat ini, di belakang Kazulo muncul bayangan. Selanjutnya pedang dengan cahaya terang langsung menusuk ke bagian belakang kepala Kazulo. Tetapi, cahaya pedang ini baru mendekati bagian belakang Kazulo. Kazulo seolah-olah ada mata di belakang, memiringkan kepala berhasil menghindari serangan mematikan warrior yang. Dia mundur satu langkah mendekati warrior yang, tangan kanan meninju ke bagian perut warrior yang. Dan di saat ini, armor pedang di badan warrior yang langsung meledak, cahaya pedang yang tak terhitung langsung menyelimuti Kazulo. Boom! Warrior yang pun mundur belasan langkah, di saat dia berhenti dari kejauhan terdengar suara ledakan kuat. Warrior yang melihat ke sana, langsung kaget. Karena pedang jarum yang terbentuk dari armor pedang semuanya sudah menjadi serpihan retakan. Armor pedang hancur. Armormu ini cukup bagus, bisa bertahan dan menyerang, sayangnya kurang kuat saja. Setelah berkata, Kazulo melangkah maju, hanya satu langkah sudah sampai di depan warrior yang, lalu menamparkan ke arah warrior yang. Satu tamparan ini seolah-olah membawa energi misterius, membuat jantung pembunuhan warrior yang langsung berdetak. Warrior yang tidak berani gegabah, pedang di tangannya berubah menjadi pedang dewa barbar, menusuk ke depan. Pedang dan telapak tangan saling menabrak. Bam! Suara ledakan yang kuat,
dimensi di sekitar mereka pun bergetar. Mereka berdua masing-masing mundur belasan langkah. Kazulo pun merasa heran dan berkata, "Kekuatan fisikmu cukup kuat, tak menyangka pengendalian tenaga bisa mencapai tingkat seperti ini. Bisa diakui, kamu di luar kendaliku. Tentu saja, dengan demikian baru akan lebih menarik. Tapi, jika aku sembarangan membunuhmu, bukannya terlalu tidak membosankan? Kenapa selalu bersikap sombong?" Sepasang tangan warrior yang gemetar, domain pedang Huang Quan dan pedang Biluo muncul di tangannya. "Aku sebenarnya sangat tidak suka dengan gayamu ini. Kita menjadi manusia, sebisanya merendah hati dan jangan sombong. Kamu lihat aku, meskipun aku merasa aku sangat hebat, tapi selalu merendah hati, hanya saja hal yang aku lakukan terlalu luar biasa saja." "Kamu ingin mencari mati," ujar Kazulo. "Jangan banyak basa-basi. Ayo mulai serius saja." Energi hitam di tubuh warrior yang pun bergerak, seketika pedang Huang Quan dan pedang Biluo pun bergetar. 1 detik kemudian, permukaan bumi langsung muncul energi berwarna kuning. Energi kuning terus mengalir masuk ke dalam pedang Huang Quan. Di waktu bersamaan, dari langit muncul energi putih, mengalir masuk ke dalam pedang Biluo. Kekuatan bumi dan kekuatan cakrawala. Di langit, Raja Rubah mengerutkan kening. Dua macam energi ini bergabung, segala keterampilan pedang yang dia keluarkan, kekuatan ini setidaknya meningkatkan berkali-kali lipat. "Kamu ingin mati, aku akan mewujudkan." Setelah berkata, Kazulo langsung maju 1 langkah, telapak tangan berputar seketika dimensi di panggung mulai bergetar. Selanjutnya, mulai energi pemusnahan yang sangat menakutkan. Aura ini membuat semua orang merinding. Keterampilan hitam tingkat Kaisar Sekte Suci Awan, teknik pemusnahan laksa. Di langit, Raja Rubah pun kaget, tak menyangka dia sudah berhasil melatihnya. 1 serangan memastikan kemenangan. Atau baru dimulai, ujar Raja Singa Iblis. Di waktu bersamaan, dia menghadapi Kazulo yang menghantam ke arahnya. 1 serangan membunuhmu. Suara Kazulo pun bergema. Setelah berkata, sebuah telapak berwarna hitam muncul. Boom! Telapak hitam muncul, dimensi di sekitar mereka seketika retak. Saat ini, warrior yang mendadak menyatukan tangan, 2 pedang di tangannya pun menjadi 1. Selanjutnya, warrior yang menggerakkan tangan kiri, sarung pedang kuno muncul di tangannya, pedang keluar dari sarung, seketika ditarik keluar. Syuh! Suara dentuman pedang langsung bergema di langit. Ilmu menebas langit menarik pedang 100 kali lipat. Di bawah bantuan kekuatan bumi dan kekuatan cakrawala, warrior yang mengeluarkan ilmu menebas langit menarik pedang 100 kali lipat. Bersambung.